Kalau saat ini kehidupanmu gak berjalan sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan selama ini, kamu gak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Karena ada beberapa hal di hidup ini yang gak bisa kita kendalikan. Beberapa hal yang memang di luar kuasa kita sebagai manusia, yang mana mau kita jungkir balik sekalipun gak akan pernah bisa mengubah apapun. Tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa sebaik-baiknya rencanamu, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya Tae. Ia seringkali menganggap dirinya sendiri sebagai pecundang abadi karena selalu saja gagal dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Mulai dari gagal menjuarai perlombaan catur, sampai akhirnya gagal juga memikat pujaan hatinya gara-gara Tae minder duluan dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sangat miskin. Iya, Tae merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Tae merasa kalau hidup tuh gak pernah adil pada orang miskin seperti dirinya. Mengingat saat ini ia hidup di tempat di mana orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin hidup semakin miskin hingga gak bisa memiliki apapun. Tae sendiri tinggal bersama ibunya, di mana dulu saat mengandung Tae, ibunya diselingkuhi dan ditinggal pergi gitu aja sama ayahnya. Meski sempat ingin mengakhiri hidupnya, nyatanya Tuhan gak semudah itu membiarkan ibunya meninggal. Karena bagaimanapun ia harus berjuang membesarkan Tae seorang diri. Dan demi menghidupi Tae, ibunya pun mengadu nasib ke ibu kota. Ia bekerja banting tulang sebagai penjual lotre. Meski penjualan lotrenya itu sangat laris manis, tapi tetap aja ibunya hanya mampu membeli rumah yang apa adanya. Meski begitu, mereka tetap bisa merasakan apa yang namanya hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu nggak berlangsung selamanya karena pada suatu hari ibunya jatuh dalam lubang saluran pembuangan air. Dan hal itu membuat pinggul ibunya bergeser hingga menyebabkannya beralih profesi menjadi penjahit rumahan. Lalu Tae lah yang akhirnya meneruskan usaha jualan lotre ibunya. Dan di sela-sela jualannya, Tae mendapat telepon dari ibunya yang memintanya untuk menyimpan 4 lotre milik pelanggannya. Dan Tae biasanya akan menyisakan 1 slot lotre untuk dirinya sendiri. Dalam hatinya, Tae berharap agar bisa memenangkan salah satu dari tiket lotrenya tersebut. Dan kemudian akan menjadi kaya raya yang bisa membeli apapun tanpa perlu melihat harganya lagi. Ketika pulang, Tae kaget bukan main melihat rumahnya berantakan seperti kapal pecah. Rupanya Mei dan Gus datang menagih hutang ibunya yang sudah menunggak selama 3 bulan. Dan pas Gus mau menghajar ibunya, Tae pun langsung melindunginya. Iron Man เหรอมึง ตัดจากไอรอนแมนกลายเป็นพัดลมแมนเลย อ้าว หนีไปลูก ถ้าไม่ได้มาเลยเหรอวะ แม่งยังยากกับภูกระดึงอีก Sialnya, Tae kini terpojok di jalan buntu. Mei pun detik itu juga menodongkan pisaunya ke arah Tae. Dan bersamaan dengan itu, terlihat ada polisi yang sedang patroli. Namun, bukannya menangkap Mei dan Gus, tuh polisi malah membeli lotre Tae sesuai dengan permintaan istrinya. Dan dengan cepat tuh polisi pergi gitu aja tanpa menaruh curiga sedikit pun pada Mei dan Gus. Lalu dengan beringasnya, Mei menonjok Tae dan merampas kotak lotrenya. Bagi Mei, kotak lotre itu jauh lebih berharga daripada rumah Tae yang sudah reot dan gak bisa terselamatkan lagi. Keesokan harinya dengan sangat gembira, ibunya ngasih tahu kalau mereka berhasil memenangkan lotre seharga 6 juta baht atau 2,5 miliar rupiah. Mendengar itu, Tae seketika ikut merasa girang. Namun sesaat kemudian Tae teringat tentang kejadian kemarin di mana tiket lotrenya telah raib dirampas Mei. Sambil panik, Tae pun menceritakan kenyataan pahit itu kepada sang ibu. Dan tentu saja ibunya shock
berat. Dengan secepat kilat, ibunya mengajak Tae buru-buru kabur sebelum keempat pelanggannya yang juga memenangkan tiket lotre itu datang untuk mengambilnya. Tapi sayangnya keempat pelanggannya itu sudah keburu datang dan menghadang di depan rumah. Alhasil Tae dan ibunya pun gagal melarikan diri. Keempat pelanggan itu sendiri berasal dari latar belakang yang beda-beda dan sama sekali nggak mengenali satu sama lain. Ada Wen yang merupakan seorang pensiunan preman yang kini merambah dunia akting, namun ia hanya kebagian peran figuran yang selalu tampil dalam sepersekian detik karena belum apa-apa sudah harus meninggoy karena tertembak. Ada Kung yang merupakan seorang penjual pembersih obat toilet, di mana dulunya Kung ini adalah seorang petinju. Banyak yang mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan petinju terkenal bernama Somjit Jongjohor. Tapi sayang, nasib dan kemampuan tinju mereka sangat berbeda 180 derajat. Lalu ada Zui, si sales cantik yang pandai menjualkan barang apapun, mulai dari ulekan sampai kapal selam. Zui terus bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi adik semata wayangnya yang masih kecil, yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Dan yang terakhir ada Beth, si pendiam yang gak banyak komentar. Rupanya ayahnya baru saja mengalami kecelakaan yang sangat hebat, dan sejak itulah Beth mau gak mau harus melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kunci. Tentu saja pas tahu kabar buruk itu mereka berempat marah besar, mengingat mereka semua sangat membutuhkan uang. Dengan sangat cepat mereka meminta pertanggungjawaban dari Tae dan ibunya. Tapi karena nggak ada solusi, mereka sempat ngide ingin melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Sayangnya di kantor polisi baru aja terjadi penembakan akibat ada seorang warga yang melaporkan sarang perjudian bola. Dan mereka akhirnya batal melaporkannya ke polisi. Lalu Zui menyarankan untuk menyusup masuk ke markasnya Mei dan Gus. Sambil ketakutan, Tae menentangnya. Gara-gara tuh tempat dijaga super ketat selama 24 jam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada 2 pecandu narkoboy yang berusaha merampok tuh tempat. Dan yang terjadi selanjutnya adalah mereka tewas kesetrum. Meski begitu, mereka tetap gak mau tahu. Tae dan ibunya harus memikirkan gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan kembali tiket lotre itu. Dan semalaman suntuk, Tae sibuk memikirkan jalan keluarnya sampai-sampai membuat kepalanya pusing 7 keliling. Tapi gak lama kemudian, Tae mendadak mendapatkan sebuah ide cemerlang. Besoknya, Tae buru-buru mengumpulkan informasi tentang markas dan bos Mei dan Gus selama ini melalui berbagai sumber, yaitu mulai dari tukang cukur, preman, penjual ikan hias, dan ibu penjual bakmi. Dan berdasarkan informasi yang terkumpul, Mei dan Gus ternyata merupakan anak buah dari seorang bos mafia kembang api yang bernama Bos Chai. Di mana Bos Chai ini sering mengadakan judi tinju secara ilegal di dalam pabriknya. Selain itu, Bos Chai memiliki ayam yang bukan sembarang ayam dan juga kaki tangan yang gak segan-segan menghabisi nyawa orang-orang yang berusaha menghalangi rencananya. Dan namanya adalah Sek. Mei aja ketakutan saat bertemu dengannya. Begitupun juga Gus. Dan biasanya semua harta Bos Chai tersimpan di sebuah lemari khusus. Setelah mendapatkan informasi itu, Tae segera menyusun rencana yang kemudian ia ceritakan kepada Wen, Kung, Zui, dan juga Beth. Rencananya mereka akan menyusup ke pabrik dengan skenario yang sudah disiapkan secara matang. Awalnya Wen dan Kung menentangnya habis-habisan. Tapi di luar dugaan, Beth malah menyetujuinya. Meski rencananya Tae terdengar konyol dan gak masuk akal, tapi itu jauh lebih baik daripada membuang-buang waktu dengan terus berdebat tanpa adanya solusi lagi. Mereka lalu memikirkan semalaman rencana Tae tersebut dengan sangat serius. Dan pada akhirnya mereka semua bersedia mengikuti rencana yang Tae berikan. Mereka pun bergegas mempersiapkan semuanya. Hah?
Sementara itu ibu Tae terlihat sedang berdoa di kuil. Dan gak lama Tae pun muncul sambil menunjukkan segepok uang yang ternyata sebagiannya ia pinjam dari bandar judi bola. Dan sebagiannya lagi Wen pinjam dari properti film. Hal itu Tae lakukan untuk mengelabui bos Chae. Mendengar itu sang ibu langsung memarahi dan memperingati Tae bahwa rencananya itu tidak akan semudah permainan catur. Karena dalam catur jika Tae kalah, Tae bisa memulainya dari awal lagi. Tapi di rencana kali ini jika bos Chae sampai menangkapnya, Tae bisa-bisa mampus. Baginya rencana itu sungguh gak masuk akal. Gak terima dengan semua omongan ibunya barusan, Tae pun mengatakan bahwa hidupnya akan tetap terpuruk gak peduli sudah serajin apa ibunya berdoa bila tanpa usaha untuk mengubahnya. Dan sekalipun ibunya gak merestui, Tae pada akhirnya tetap menjalankan rencananya bersama Beth, Kung, Zui, dan juga Wen. Mulanya Zui akan datang ke pabrik dengan mobil Mercedes yang sudah ia cat berwarna emas. Di situ Zui berakting menjadi seorang sekretaris seksi dari seorang ketua DPR, di mana Wen lah yang akan menyamar sebagai ketua DPR tersebut. Tanpa basa-basi, Wen ingin membeli kembang api. Dengan meyakinkan, Wen bilang kalau dia sanggup membayar berapapun demi bisa membeli tuh kembang api. Tapi karena bos Chae nggak bereaksi apa-apa, Wen pun segera menyinggung tentang pertarungan tinju ilegal di pabrik itu. Dan tentu saja bos Chae langsung mengelak. Karena sudah muak dengan semua kebohongan itu, Wen pun memperkenalkan Kung sebagai Somjit Jongjohor yang pura-puranya sebagai petinju andalannya. Dan siapa sangka bos Chae ternyata mempercayainya. Mereka lalu sepakat untuk mengadakan adu tinju pada hari Jumat mendatang. Yang mana kalau Kung menang, Wen bisa mendapatkan kembang api gratis sekaligus uang taruhannya. Dan syukurlah misi pertama mereka sukses. Di hari berikutnya sewaktu Beth sedang kerja, Tae tiba-tiba muncul sambil menunjukkan seragam buruh pabrik miliknya Beth. Lalu mereka pergi memandangi gedung-gedung pencakar langit. Di situ Beth akhirnya cerita kalau ternyata ayahnya ditabrak oleh seorang anak sultan yang super duper tajir, yang kemudian membuat tuh bocah dengan sangat mudahnya bebas dari hukuman penjara. Karena sudah menjadi rahasia umum kalau hukum bisa dibeli oleh orang-orang yang berduit dan berkuasa. Dan atas kejadian itulah Beth bertekad ingin menggunakan uang dari lotre itu untuk menyewa pengacara paling mahal. Walaupun Beth tahu kalau ujung-ujungnya tuh bocah sultan pasti terbebas dari hukuman lagi. Mendengar itu Tae hanya bisa diam karena begitulah realita yang ada di sekitar kita. Hukum seolah-olah hanya berpihak pada orang yang berada. Gak ingin terus-menerus bersedih, Tae pun lalu menghibur Beth dengan siulanya. ไปเอาเงิน6 ล้านพวกเราคืนกันแด่แผนเหี้ยที่ไม่น่าเป็น Beberapa hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wen lalu memberikan bos Chae uang taruhannya, yang waktu itu sudah Tae campur dengan uang palsu. Untungnya bos Chae sama sekali gak curiga. Dan gak lama kemudian bos Chae menunjukkan petinju andalannya. Dan betapa kagetnya Kung saat mengetahui kalau lawan tinju itu ternyata merupakan seorang juara MMA yang juga dikenal sebagai manusia besi. Detik itu juga Kung ingin menyerah. Zui lantas buru-buru mencegahnya. Ia lalu meyakinkan bahwa Kung pasti bisa melawan si manusia besi itu. Lagian di momen inilah Kung bisa membuktikan ke seluruh dunia jika dia bukanlah seorang pecundang. พี่ไม่ใช่พบโชคสอสะพานควายนี่คือสมจิตจงจอ แล้วก็ผมบอกว่ามีของดีทำพี่ชนะรถถังได้ Wen lalu memberikan Kung pelembab bibir suci yang diberkati yang mulia Yam dari kuil Yamnok. Wen bilang kalau pelembab bibir itu sakti tiada duanya. Saking saktinya orang-orang gak peduli dengan harganya yang selangit. Dan sesaat kemudian Kung diarak dengan heboh saat memasuki ring tinju. Gak butuh waktu lama pertandingan adu tinju pun dimulai. กูไม่แพ้มึงหรอกมึงกลับบ้านไปเลยนะ
สมาธิหน่อยสิจังหวะดีๆจังหวะ Sewaktu Zui memuji kemampuan pelembab bibir sucinya, Wen akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau tuh pelembab ternyata memang pelembab biasa yang bisa dibeli di Alfamart manapun. Di tengah kekagetannya itu, Zui mendapatkan telepon dari Tae untuk segera bergerak ke rencana selanjutnya. Dengan cepat, Zui melempar kode ke Mei agar menepi ke tempat yang sepi. Di waktu yang bersamaan terlihat pula kalau Tae dan Beth berhasil masuk ke dalam pabrik dengan pura-pura menjadi buruh pabrik di sana. Tae lalu menyelinap masuk ke tempat sepi itu, dan tepat saat itulah Zui melemparkan kunci ke arah Tae yang ternyata meleset sangat jauh. Gak mau ketahuan, Tae lekas mematikan lampu. มันมืดอะ โอ้ย Tae kemudian pergi ke ruang penyimpanan harta bos Chae bersama Beth. Sayangnya kunci ruangan itu telah diganti dengan sidik jari. Tanpa pikir panjang, tuh dua bocah menyeret Mei yang masih pingsan demi semata-mata membuka pintunya. Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati kenyataan kalau kotak lotrenya gak ada di dalam lemari khusus itu. Rupanya kotak lotrenya beserta harta bos Chae telah dicuri oleh Gus, di mana ia membuat duplikat sidik jari Mei saat tuh bocah sedang teler-telernya. Di tengah keterkejutan Tae dan Beth itu, Mei tiba-tiba muncul dan berusaha menikam Tae dengan pisaunya. Sementara di ring terlihat bibir Kung sudah berubah jadi jontor. Selang beberapa menit kemudian tubuh Kung pun tumbang. Di sisi lain terlihat Sek sedang menunjukkan sebuah video live dari Somjit Jong Johor yang asli kepada bos Chae. Mengetahui kenyataan itu, bos Chae tentu saja marah besar. Ia lalu menghampiri Wen. Di situ bos Chae bilang kalau dia telah mengetahui semua tipu muslihat Wen dan kawan-kawannya. Dan bersamaan dengan itu, Kung sengaja mengeluarkan tendangan sampai keluar ring hingga membuat bos Chae dan Sek oleng dalam sekejap. Dan dengan spontan, Kung mengajak Wen kabur dari sana. Sementara yang terjadi dengan Zui, ia terus rebutan kotak lotre dengan Gus saat tadi nggak sengaja bertabrakan di tengah. Dan begitu Tae mengetahuinya, ia pun langsung. Lalu Tae, Beth, dan Zui buru-buru lari sampai akhirnya bertemu dengan Kung dan juga Wen. Dengan secepat kilat, Tae membuka kotak lotrenya. Untungnya tiket lotre mereka masih tersimpan aman. Dan sewaktu akan pergi meninggalkan pabrik, Sek tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol. Jika mereka semua gak mau menyerahkan kotak itu, Sek bersumpah gak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka semua. Gak berselang lama, bos Chae datang. Tepat saat itu, plan B mereka sedang berjalan, di mana Zui sebelumnya sengaja menyalakan api di sekitaran stok kembang api. Dan dengan legowo, Tae pun melemparkan kotak lotrenya.
Dan syukurlah mereka semua selamat. Bahkan tiket lotrenya pun berhasil diselamatkan oleh Tae yang tadi diam-diam mengantonginya di saku celananya. Sontak saja mereka semua kegirangan. Tapi mendadak Wen merasa tubuhnya lemas. Ia mengira dirinya kena tembak. Karena merasa umurnya tinggal sebentar, Wen pun memutuskan untuk menyerahkan uangnya semuanya kepada Beth. Tapi setelah dicek secara teliti, Wen ternyata cuma kehabisan napas karena mengingat sarungnya terlalu kencang. Dengan cepat, Wen pun menarik omongannya pada Beth. Sementara yang terjadi di gudang, Bos C langsung menyuruh anak buahnya yang paling kuat itu menghabisi Gus dan juga Mei detik itu juga. Lalu ia meminta Sek untuk merampas tiket lotre itu dari tangan Tae. Dan saat waktunya tiba, TCS berpisah. Sek tiba-tiba muncul sambil menyandra ibunya Tae. Jika Tae nggak memberikan tiket lotre itu, nyawa ibu Tae yang akan menjadi taruhannya. Karena nggak punya pilihan lain lagi, Tae dengan cepat menyerahkan tiket lotrenya itu. Dan pada akhirnya Sek pun tertembak mati di tangan bandar judi bola. Lalu mereka mengambil tiket lotrenya sebagai bayaran dari pinjaman uang waktu itu dan karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Setelah itu, ibu Tae segera dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, dengan terbata-bata ibunya bilang kalau selama ini dirinya rajin berdoa karena bersyukur telah melahirkan seorang anak seperti Tae. Meski Tae sering mengatakan kalau tidak ada yang berharga di rumah mereka, tapi bagi ibunya, Tae salah. Karena Tae lah hal paling berharga yang ibunya miliki dalam hidup ini. Ibu sebenarnya nggak perlu uang banyak dan menjadi kaya raya, sebab dengan adanya Tae di sisinya aja, itu sudah lebih dari cukup. Seandainya Tae nggak lahir, mungkin saat itu sang ibu telah menyerah dengan kehidupannya. Mendengar semua itu, Tae pun gak berkuasa menahan tangisnya. Sesampainya di rumah sakit, ibu langsung dioperasi. Selama menunggu operasinya, Tae terlihat begitu cemas dan Beth pun kemudian teringat dengan perkataan Tae waktu itu. Rupanya Tae ingin menggunakan uang lotre itu untuk membelikan ibunya rumah baru yang lebih nyaman. Karena hanya melihat orang yang paling ia sayang di muka bumi ini bahagia, Tae pun akan ikut merasa bahagia. Gak berselang lama, dokter memberitahu bahwa operasinya berjalan lancar dan ibu Tae dapat diselamatkan. Dan atas kejadian penembakan itu, polisi dengan sigap melakukan penyelidikan. Begitu tahu Bos C dalangnya, polisi segera menangkapnya. Tapi sayang, Bos C kabur duluan. Tae, Zui, Kung, Beth, dan Wen pun seketika sadar kalau nyawa mereka jauh lebih berharga dibandingkan merebut kembali tiket lotrenya dari bandar judi bola. Dan ketika melihat mobil yang waktu itu mereka tumpangi, Tae punya ide untuk menjualnya yang kemudian hasilnya bisa dibagi rata. Dan betapa kagetnya mereka saat mendapati ada ayam kesayangan Bos C di dalam mobil itu. Kung memiliki firasat kalau ayam itu adalah ayam petarung yang jika dijual akan sangat mahal harganya. Dengan cepat ia mengeceknya dan ternyata firasatnya benar. Ayam itu pun dibanderol dengan harga 8 juta baht atau 3,4 miliar rupiah. Dan mereka pun otomatis mendadak menjadi kaya raya. Di mana akhirnya Kung bisa membuka sasana tinju di kampung halamannya. Dia melakukannya untuk membantu mewujudkan mimpi orang lain yang ingin menjadi petinju. Sementara Wen kini telah menjadi pemeran utama yang terkenal. Sui sendiri mengirimkan adiknya ke sekolah internasional dan ia kemudian benar-benar berhasil menjualkan kapal selam baru dari Thailand. Lalu Tae membangunkan sebuah warung lotre untuk ibunya supaya nggak perlu repot-repot lagi keliling. Dan yang terjadi pada Beth, meski ia telah mampu membayar pengacara yang mahal, bocah sultan itu ternyata tetap lolos dari jeratan hukum dan masih berkeliaran dengan sangat bebasnya. Dan seminggu kemudian, ayah Beth
meninggal dunia. Dan untuk itulah Tae akhirnya memutuskan untuk menemui Beth kembali. Ia mempunyai misi untuk membantu Beth menjebloskan tuh bocah tengik ke dalam penjara. Selain itu, Tae juga menghubungi Zui, Gwen, Kung untuk membantunya. Dan mereka berlima pun akhirnya berkumpul kembali dan filmnya pun selesai. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh